Nomor 1. Sebutkan faktor penyebab timbulnya selisih antara laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal. Faktor yang pertama yaitu pengakuan penghasilan atau pendapatan atau omset. Contohnya, omset yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh final yaitu dapat diakui sebagai pendapatan atau penghasilan dalam laba rugi akuntansi keuangan komersial, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan atau penghasilan dalam perhitungan laba kena pajak akuntansi pajak. Lalu ada faktor yang kedua yaitu pengakuan biaya. Contohnya, biaya sumbangan. Biaya sumbangan ini dibolehkan dikurangkan dari pendapatan atau penghasilan. Dia boleh dikurangkan oleh laba rugi akuntansi keuangan komersial, tetapi tidak boleh dikurangkan dari pendapatan atau penghasilan dalam akuntansi pajak. Nomor 2. Jelaskan ruang lingkup PSAK 46. Yang pertama ada diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun di luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Yang ketiga, pajak penghasilan yang termasuk pemotong pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Yang keempat ada tidak berlaku pada hibah pemerintah. Yang dimaksud hibah pemerintah ini yaitu kredit pajak investasi, namun berlaku pada perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas. Perbedaan temporer dapat berupa: yang pertama, perbedaan temporer kena pajak yaitu liabilitas yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak pada periode masa depan. Yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu aset yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak pada periode masa depan. Nomor 4. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Yang ditanyakan ada dua, yaitu yang satu, berapakah pajak penghasilan dan laba akuntansi komersial setelah pajak untuk tahun 2020? Yang kedua, berapakah perbedaan temporer dan bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan 2020? Pada tanggal 1 bulan 1 2020, harga perolehan untuk keuangan akuntansi sebesar 1 miliar dan untuk pajak akuntansi sebesar 1 miliar. Di tanggal 31 bulan 12 2020 terjadi penyusutan 20% untuk keuangan akuntansi yaitu sebesar 200 juta. Lalu terjadi penyusutan lagi sebesar 50% untuk pajak akuntansi sebesar 500 juta. Nilai bukunya adalah keuangan akuntansi sebesar 800 juta dan pajak akuntansi sebesar 500 juta. Perbedaan temporernya adalah nilai tercatat mesin tenun adalah 800 juta, sedangkan dasar pengenaan pajak 500 juta. Selisihnya adalah 300 juta. Jika tarif pajak penghasilan 25%, maka 25% dikali selisih yaitu 300 juta, maka berjumlah 75 juta yang merupakan kewajiban pajak untuk penghasilan laba kena pajak pada periode mendatang. Lalu laba akuntansi sebelum pajak penghasilan 2020 sebesar 500 miliar. Maka perhitungan laba fiskalnya adalah laba akuntansi sebelum pajak yaitu 5 miliar, penyusutan secara komersial 200 juta, penyusutan secara fiskal 500 juta, selisih penyusutan komersial dan fiskal adalah 300 juta. Laba kena pajak 2020 yaitu 4 miliar 700 juta.